Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan analisa buffer dengan menggunakan aplikasi Quantum GIS. Jadi, analisa buffer ini itu kita bisa melihat cakupan sebuah objek pada jarak tertentu. Jadi, misalnya kita mau melihat dalam satu wilayah kerja puskesmas dalam sekian meter atau sekian kilometer itu berapa titik kasus penyakit yang tercakup dalam radius sekian meter atau kilometer yang kita tentukan. Jadi menggunakan buffer dengan kontribusi ini tentu sangat bermanfaat untuk membantu kita melihat distribusi kasus. Nah, yang perlu diingat dalam pembuatan buffer, koordinat reference system atau CRS titik yang ada di Quantum GIS itu harus diubah dalam bentuk UTM, Universal Transfer Mercator gitu. Nah, di sini kita punya petanya, jadi UTM di setiap daerah itu beda-beda. Nah, yang dicontohkan di video sebelumnya itu kita mengambil titik di daerah Abipura, Kota Jayapura. Nah, berarti dia ada pada wilayah UTM 53S di daerah sini ya. Kalau misalnya yang dianalisa adalah wilayah Sulawesi, maka UTM-nya antara 50S atau 51S. Kalau daerah Kalimantan bisa mengena ke 49S, Sumatera ada 47S dan 48S. Jadi UTM-nya berbeda-beda tergantung daerah yang kita analisa. Nah, ini adalah langkah-langkahnya bagaimana kita menggunakan fitur buffer ya di Quantum GIS. Jadi ini saya menuliskan untuk titik yang kemarin sudah dibuat di video sebelumnya. Kita mengambil titik di Kota Jayapura ya. Jadi langkah pertama yang harus kita ubah itu adalah UTM-nya menjadi 53S. Jadi caranya kita klik kanan pada layer titik yang mau kita buffer, lalu kita klik export, lalu kita save future as. Nah, di sini pada bagian CRS-nya kita cari WGS UTM 53S. Jadi sebelumnya kan kita hanya pakai WGS 84. Nah, untuk buffer kita harus lengkap sampai UTM-nya. Jadi dia akan ada file baru yang kita save. Kalau dia sudah berubah jadi UTM 53S, maka langkahnya mudah sekali. Kita klik vektor, lalu Geoprocessing Tools, dan pilih buffer. Di situ kita bisa pilih distance-nya ya, misalnya dalam radius berapa meter atau berapa kilometer ya. Bisa mulai dari 100 meter, 500 meter, sampai 1000 meter. Sesuai jarak yang kita inginkan. Kemudian yang perlu diingat pada bagian dissolve research itu kita centang supaya kalau memang ada buffer yang berkenaan dengan buffer daerah lain, itu dia saling melebur. Kalau sudah kita set semuanya, maka kita klik run. Nanti dia akan langsung muncul buffernya. Kurang lebih seperti ini beberapa contoh yang saya ambil. Nah, kalau kita mau pastikan apakah benar jarak itu sesuai dengan yang kita atur, maka kita klik measure line. Misalnya kita mengatur tadi 1000 meter. Nah, kita mau ukur apa betul nih buffernya 1000 meter atau enggak. Kita klik di measure line. Kemudian untuk mengatur buffernya supaya lebih transparan, itu caranya sama ya. Kita mengatur atau mengedit, mempercantik titik warna gitu. Klik kanan properties. Di situ kita bisa atur. Kemudian ada juga fitur kalau kita mau menghitung berapa titik yang terjangkau dalam buffer tersebut. Misalnya kita memasukkan ada banyak sekali titik ya, ratusan begitu. Nah, kita mau lihat dalam ratusan itu berapa yang masuk dalam jangkauan buffernya. Kalau dihitung secara satu persatu kan sulit ya, karena hitungannya sudah sangat banyak. Maka kita bisa pakai fitur ini. Pada bagian vektor tadi, pilih Analysis Tools, lalu
klik pada bagian count points in polygon. Nanti dia akan keluar berapa angka yang masuk dalam buffernya. Seperti itu. Nah, kita akan coba langsung mempraktekkan di Quantum GIS-nya. Nah, ini dia peta yang terakhir kita buat ya. Kita sudah atur layout eh, petanya berdasarkan kecamatan dengan warna yang berbeda. Begitu juga titik-titiknya, kita beri simbol yang berbeda. Nah, kali ini kita akan melihat. Jadi, di sini ada titik puskesmas dan rumah sakit, lalu ada titik kasus penyakit. Tapi di sini kasus penyakitnya hanya 20 ya. Di sini hanya 20. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, kita mau lihat di sebaran penyakit ini, jangkauannya dia menuju ke fasilitas kesehatan itu bagaimana? Apakah menjangkau jauh atau dekat? Nah, itu kita bisa tentukan tuh, buffernya mau berapa meter. Kalau misalnya disebutkan kategorinya dekat, itu harus dalam jangkauan 500 meter. Nah, kita buatlah buffer 500 meter. Jadi kalau ada yang tidak terjangkau di buffer itu, maka kita bisa sebutkan bahwa dia kesulitan menjangkau karena jauh. Nah, itu nanti bisa ditentukan oleh si penganalisa. Dia mau buffer berapa meter. Oke, kita mulai ya langkah-langkahnya. Yang pertama, pada titik ini ya, titik puskesmas dan rumah sakit yang akan kita buat buffer, kita ubah dulu UTM-nya. Caranya klik kanan, export, save future as. Nah, di sini kita kasih nama dulu ya, titik PKM RS UTM 53S ya. 53S karena ini adalah wilayah Jayapura. Nah, kita cari di sini nih CRS. Ini kan masih WGS 84. Harusnya yang UTM 53S. Maka kita klik di sini, kemudian cari di filter UTM 53S. Nah, ini kan akan muncul. Ada yang 72, ada yang 84. Kita pakai yang 84. Kita klik, lalu oke. Kalau teman-teman misalnya pakainya yang 49 atau 47S, ya ketik juga seperti ini, 47S. Nah, kan dia akan muncul lagi. Jadi disesuaikan. Saya kembali lagi ke 53 ya, sesuai dengan titiknya kita. 53 WGS 84. Oke, yang ini kita klik oke, lalu oke. Nah, sudah ada titik yang baru ya, ini puskesmas dengan menggunakan UTM. Nah, di sini karena kalau titik baru biasanya defaultnya bentuknya bulat. Kalau kita mau ubah dulu supaya tidak bingung, bisa kita klik 2 kali. Nah, di sini kita samakan saja dulu ya. Kita SVG marker, lalu kita pilih yang tanda plus. Seperti ini, sudah berubah. Kita ubah ukurannya. Oke, supaya agak besar. Kita apply. Ini ya. Kalau mau lebih besar lagi masih bisa. Kita naikkan lagi. Supaya jelas terlihat. Kita apply. Oke, sudah besar sekali ya. Kita oke. Nah, supaya tidak double, yang ini, yang masih SHP, kita nonaktifkan saja centangnya. Jadi yang kelihatan ini yang dalam bentuk UTM mau kita bufferkan. Oke, ini sudah selesai. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Kita blok di bagian sini ya, titik PKM Rumah Sakit UTM 53S yang mau kita buffer. Lalu kita klik vektor, geoprocessing tools, dan klik buffer. Nah, ini sesuai ya yang kita pilih tadi. Input layernya adalah titik pasienkesnya, titik puskesmas dan rumah sakitnya. Kemudian di distance, kita bisa atur. Ini ada satuannya di sini ya, ada meter atau kilometer. Misalnya kita mau atur untuk jarak 500 meter.
Lalu yang perlu kita centang di sini dissolve result-nya ya. Oke, itu saja. Ini 500 meter. Lalu kita klik run. Nah, sudah muncul buffernya. Kita close. Oke, di sini buffernya masih terlalu tebal ya. Maka tadi seperti yang kita sebutkan, kita bisa buat dia agak transparan. Kita klik 2 kali, muncul seperti ini. Ini kita turunkan sedikit. Oke, apply ya. Oh, terlalu kabur. Kita naikkan sedikit. Ya, oke. Nah, di sini kita sudah melihat ada beberapa titik ini ya, layanan kesehatan ya. Kita keluarkan namanya di sini supaya jelas. Oke, sudah ada namanya. Kecilkan sedikit. Kita kasih warna merah supaya berbeda dengan nama kabupatennya. Oke, baik. Jadi ini sudah muncul buffernya ya untuk jarak 500 meter. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk 3 fasilitas kesehatan di Puskesmas AB, Bayangkara, dan juga Kota Raja ini tidak ada yang eh, terjangkau oleh titik-titik penyakit atau titik-titik kasus penyakit itu. Sebarannya memang berada di daerah Rumah Sakit AB Pura di sini. Nah, tadi kalau kita mau memastikan apakah benar ini buffernya 500 meter, kita klik di sini ya, measure line. Lalu kita contohkan saja ya, ini yang jelas kelihatan bulatannya di sini. Kita perbesar dulu. Oke, ini Puskesmas AB Pura. Klik di tengahnya, pas titiknya, kemudian tarik ke kanan. Nah, di sini sudah muncul ya di bagian segmen, ada 506 meter. Jadi sekitaran 500 meter sudah akurat ya. Kita close. Kalau mau ukur di tempat lain juga boleh. Kita ukur lagi misalnya di sini Rumah Sakit AB Pura. Kita klik lagi measure line-nya. Ini titiknya. Kita tarik ke kiri yang lebih jelas. Nah, oke. Dia memang ada di sekitaran hampir 500 meter. Jadi sudah sesuai dengan buffer yang kita buat. Nah, sekarang kita akan melihat ada berapa titik kasus penyakit yang terjangkau dalam buffer ini. Di sini titiknya untuk kasus penyakit kan ada 20 ya. Tapi kita lihat tidak semuanya masuk dalam buffer. Nah, kita mau tahu berapa saja yang masuk dalam buffer. Kita bisa menghitung secara otomatis menggunakan ini vektor, lalu klik klik analysis tools dan pilih count point in polygon. Nah, di sini poligonnya yang kita pilih buffernya ya. Kemudian poinnya adalah titik-titik penyakit yang kita mau lihat. Jadi titik penyakit yang masuk dalam buffernya kita. Ini langsung saja run. Oke, kita close. Akan muncul layer baru di sini ya, ada layer count. Kalau kita mau lihat hasilnya, kita buka dulu di sini. Kita klik dulu count-nya, baru mengarah ke Open Attribute Table. Nah, di sini sudah kelihatan. Kita geser ke kanan ya. Paling kanan, number points-nya di sini ada 12. Jadi, dari 20 kasus penyakit yang masuk dalam buffer area 500 meter dari Rumah Sakit AB Pura, ada 12 titik penyakit. Ya, seperti itu. Kalau kita mau pastikan, kita hitung manual juga bisa. Ini count-nya kita kurangi dulu ketebalannya. Seperti ini. Mungkin kita ganti warna kuning. Oke, kita apply. Ya, seperti ini ya. Nah, ini kalau kita mau hitung
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, jadi itu kalau kita hitung manual. Karena kebetulan titiknya sedikit. Tapi kalau misalnya bayangkan ya, titiknya ada ratusan. Nah, itu kan tidak mungkin kita mau menghitung manual ya. Jadi kita gunakan fitur yang tadi, vektor dan menghitung otomatis. Ya, jadi seperti ini cara untuk membuat atau menganalisis buffer di aplikasi Quantum GIS. Jadi kita bisa mengatur sekian meter, ada berapa yang berada di sekitaran area yang mau kita lihat. Nah, jadi ini hasil buffernya kita. Jadi dapat kita lihat ya, tadi radiusnya adalah 500 meter, jadi jangkauan puskesmas, maaf, bukan puskesmas ya, Rumah Sakit AB Pura di sini. Ada juga puskesmas AB Pura. Jangkauannya dalam radius 500 meter itu adalah 12 titik penyakit yang tadi kita hitung menggunakan CAMS ya di sini. Dan masih ada 8 yang di luar radius 500 meter. Kalau kita bahasakan ke akses atau jarak jauh dan dekat, misalnya berarti 12 titik kasus ini dia bisa mengakses dengan mudah karena lumayan dekat dengan jarak sekitar 500 meter. Sedangkan sisanya 8 titik kasus ini mereka berada pada kategori akses yang lumayan jauh karena di luar dari buffernya kita. Berarti di atas 500 meter. Seperti itu. Kalau misalnya kita mau coba lagi ya, buffernya kita ubah. Di sini kita delete dulu. Ya, ini yang count-nya kita tinggalkan saja, tetap ada. Kita mau coba buffer lagi untuk radius yang lebih luas. Tadi 500 meter, kita mau coba 1000 meter alias 1 kilometer ya. Langkahnya sama, kita klik dulu ini, titik puskesmas yang UTM 53S, lalu klik vektor, geoprocessing tools, buffer. Nah, di sini satuannya meters, kita ubah jadi 1000 ya. Tadi kan 500. Oke, 1000 meter. Jangan lupa dicentang ini, di solve result-nya. Lalu kita klik run. Nah, ada lingkaran yang lebih luas ya. Jadi tadi yang count ini kan 500 meter. Nah, yang buffer baru yang warna orange ini 1000 atau 1 kilometer. Jadi kita bisa lihat ternyata jangkauannya berbeda lagi. Titik-titik yang masuk dalam buffer 1000 itu lebih banyak dibandingkan yang 500. Ya, hanya tersisa 3 titik di sini yang memang sepertinya dia sangat jauh dari fasilitas kesehatan. Kalau kita mau hitung lagi boleh, kita klik buffer yang warna orange ini, lalu vektor, analysis tools, count point in polygon. Kita pilih titik kasus penyakit lagi ya dengan buffer yang baru ini. Oke, kita klik run. Close, lalu kita buka open attribute table-nya. Nah, di sini kita lihat, nah 16, berbeda ya. Kalau yang tadi buffer 500 hanya 12, kemudian kita naikkan buffernya menjadi 1000 meter, nah dia menjangkau 16 titik. Jadi semakin luas ya. Di sini kita bisa lihat ada 2 buffer ya. Yang 1000 meter dan juga yang 500 meter. Seperti itu mungkin penjelasan untuk melakukan analisis buffer menggunakan Quantum GIS. Jadi ingat buffer ini kita gunakan untuk melihat jangkauan terhadap suatu objek. Dalam hal ini kita contohkan jangkauan dari rumah sakit ataupun puskesmas terhadap titik-titik penyakit yang ada di sekitarnya. Semoga mudah untuk dipahami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.